Selamat pagi, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengelola destinasi wisata yaitu di Museum Dewantara. Kami dari mahasiswi dan mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Saya Areta Zevanya Vergasari. Saya Kaibir Laila. Saya Ayub Surya Satria Prakosa. Dan silakan menonton videonya. Halo teman-teman, jadi di sini kami ingin mewawancarai salah satu pengelola dari Museum Dewantara Kirti Griya. Sebelumnya namanya siapa Pak? Ya, perkenalkan saya Agus Purwanto. Kalau di himpunan taman siswa ditambah Iki, jadi saya Ki Agus Purwanto. Ya.
Oke Pak, saya mau nanya nih Pak. Jadi, Menurut Bapak ini dari Museum Dewantara sendiri ini memiliki daya tarik apa sih selain rumah peninggalan dari Ki Hajar Dewantara? ya, memang Dewantara Kritik ini adalah suatu museum khusus memorial namanya. Jadi, ada kekhususan. Jadi daya tarik rata-rata testimoni ya. Jadi kami membaca dari para testimoni pengunjung tentu saja. Nah, ini keorisinalitasnya, jadi keaslian kalau secara orang berkunjung mau santai, sekedar santai, nggak penelitian berat gitu ya, biasanya mereka langsung berpendapat wah barang-barangnya masih asli, masih orisinil, masih tertata rapi dan bersih. Nah itu kata-kata. Terus kemudian ada lagi yang khusus misalnya para peneliti, terus para mahasiswa itu mereka ingin tertarik pada konsep-konsep Ki Hajar. Dari tokoh sentralnya ya Ki Hajar Dewantara, karena ini kan rumah Ki Hajar Dewantara. Jadi mereka tertarik ingin membuktikan kayak apa rumahnya Ki Hajar yang ditempati seorang tokoh pendidikan Indonesia. Itu rata-rata gitu. Tadi kan banyak mahasiswa yang datang ke sini ya Pak. Itu kebanyakan dari prodi apa ya Pak? Misal sejarah atau pariwisata seperti kami. Ya. Kalau mahasiswa yang studi di sini biasanya ya macam-macam Mas. Macam-macam. Tapi paling banyak itu dari sastra Mas. Sastra. Dan pendidikan. Pendidikan. Kalau pendidikan jelas mereka tentu saja ya konsep pendidikan, karena terbiasa kan institusi pendidikan dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau sastra itu memang dari UGM, UNJ, UIN, sampai ke UMP Purworejo, sampai UNES Semarang, ya, sampai Malang, itu mereka datang ke sini untuk meneliti, ya, malah untuk meneliti sastra koleksi kami. Jadi kami memilih arsip naskah-naskah, ya itu mereka ke sini untuk meneliti itu. Itu rombongan gitu. Rombongan satu kelas, ada yang mandiri rombongan per 5 orang, ada satu kelas, ya pernah, dan mereka beberapa itu memang untuk objek kuliah. Penelitian kuliah. Iya. Jadi dosennya itu memboyong ke sini, kuliahnya malah di sini. Itu seperti itu. Oke Pak. Terus Yang selanjutnya itu untuk fasilitas yang disediakan museum itu apa aja sih Pak? oh ya, terus terang ya, kalau fasilitas walaupun kita masih minim ya, jadi sarana prasarana yang bisa dinikmati oleh pengunjung itu akses yang luas, yaitu tempat parkir yang luas. Kita punya ruang outdoor, ada pendopo itu, terus ruang indoor juga kami punya, balai, ada 2 ruang yang untuk kapasitas besar untuk kapasitas kecil ya, itu. Terus perpustakaan, ada lagi musola, toilet ya. Cuman harusnya dilengkapi, harusnya ya, tapi kami belum punya, harusnya ada kafe. Oh ada kafe. Itu harus ada. Terus tempat souvenir itu harus ada, tapi kami baru mengusahakan, nanti harus spot wifi juga kan ya. Jadi baru rencana ya Pak? Iya, baru rencana kafe. juga, karena itu harus mendukung. Betul. Ini bentuk pendoponya salah satu peninggalan. Iya. Dewantara. Jadi kalau di komplek Persatuan Taman Siswa ini, satu komplek ya, ini ada 2 bangunan cagar budaya yang menjadi monumen Taman Siswa, ya, satu rumah ini ya, menjadi museum, kemudian pendopo agung. Itu memang bangunan lama ya, juga masih asli itu, konstruksinya masih asli, materialnya juga banyak yang asli, cuman paling catnya yang diubah. Itu. Tapi catnya juga masih jelas sama dari Kalau warnanya. catnya warna seperti itu catnya. Terus yang selanjutnya itu apakah akses menuju museum ini sudah strategis menurut Bapak? Ya sebenarnya strategis sekali ya, di tengah kota ini Mbak. Ya ini kan di tengah kota, pas di tengah kota dan pinggir jalan. Saja nanti biasanya kalau memang idealnya itu harus membuat paket kalau kunjungan itu.
misalnya kita ada paket kunjungan beberapa tempat yang paling dekat dengan Museum DKG ini antara lain, misalnya paket kunjungan ke Museum Biologi, Museum Pasar Sudirman, ada museum kemudian DKG, kemudian Museum Perjuangan, itu berdekatan. Nah, ya, itu kalau mau enak dipaketnya seperti itu. Nah, itu. Tapi untuk mandiri pun kami juga sebenarnya juga nggak terlalu sulit diakses ya, karena pinggir jalan parkirnya juga. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kunjungan dari wisatawan di Museum Dewantara ini sering ramai atau biasa saja? Bisa diceritakan bagaimana awal mula rumah Ki Hajar Dewantara ini menjadi Museum Dewantara hingga sekarang? Ya, saya awali memang riwayat mengapa rumah ini menjadi museum itu memang amanah langsung dari Ki Hajar sendiri ya. Nah, waktu itu tahun 57 ya, dia menghendaki supaya tempat tinggal beliau itu dijadikan museum supaya bisa menjadi pembelajaran di generasi mendatang. Nah, itu begitu dibuka ya, sebenarnya museum ini kami itu museum untuk umum, jadi kita mengkhususkan pelajar mahasiswa enggak, masyarakat bisa, tetapi ternyata yang paling banyak berkunjung di sini ya pelajar mahasiswa karena sesuai dengan apa ya relevansinya kan ya, temanya pendidikan. Walaupun kami bukan museum pendidikan, bukan. Ini museum sejarah. Jadi kalau kategori museum itu kan museum sejarah, terus museum pendidikan, museum iptek, ya kan? Nah itu kan museum budaya. Nah itu, nah kami itu sebenarnya museum sejarah, ya. Nah itu ya sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ya kan? Jadi isi koleksinya ya alat-alat memorial Ki Hajar Dewantara. Nah nanti kalau museum pendidikan itu di situ ada riwayat alat-alat pendidikan. Nah, misalnya di MPI sana pakaian guru, alat-alat guru, terus raport zaman dahulu seperti apa, itu museum pendidikan itu ada di MPI. Ya toh? Jadi kami museum sejarah, menceritakan sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara ketika mendirikan taman siswa berjuang di bidang beda ya pendidikan sama sejarah. Soalnya kami dulu pernah mau dimasukkan ke museum pendidikan loh. Aslinya apa? Kan Ki Hajar tokoh pendidikan. Loh enggak. Ki Hajar itu berjuang untuk Indonesia melalui pendidikan. Nah kan beda gitu ya. Nah mohon dipahami. Itu mereka yang kedatang sini itu terus jumlah tadi apa ya pertanyaannya? Apakah kunjungan dari wisatawan di Museum Dewantara ini sering ramai atau? Oh ya, itu otomatis waktu-waktu tertentu saja. Biasanya ya musiman itu yang terus terang itu pas tahun ajaran baru ya. Ajaran baru biasanya kan ada semacam MOS atau MPLS ya baru nanti itu pengenalan lingkungan sekolah biasanya itu kami ramai sekali itu. Jadi orang-orang yang di luar Jogja itu MOS-nya itu pada kesini ya sekolah-sekolah. Iya. Ya di seandainya walaupun nggak sampai di luar kota ya. Kalau luar dalam kota. Kalau MOS MPLS di dalam kota. Kalau kunjungan rombongan sekolah itu biasanya memang mereka study tour. Ya study tour, ada paket mereka kemana-mana lalu dicantumkan di situ ke Museum Dewantara seperti itu biasanya. Terus juga kalau sekarang selain menjadi tempat museum, rumah ini tuh digunakan untuk kegiatan apa saja? Oh ya sebetulnya ini bisa diberdayakan ya Pak ya. Museum selain untuk museum dan menyimpan dari sarana pendidikan, jadi sebetulnya ini untuk sarana penelitian, bisa untuk musyawarah kecil, jadi kami punya ruangan kecil ini pernah kami seminar pernah ya. Mengadakan kegiatan seminar, terus apa ya istilahnya seperti pentas gitu ya, pentas di sini di area lingkungan entah itu teater atau baca puisi, pernah kami laksanakan di lingkungan museum itu. Lingkungan museum ini, ya lingkungan museum pernah kami. Terus untuk syuting film pernah. Pernah? Iya pernah. Film apa Pak? Filmnya dokumentasi. Film komersial juga pernah. Di film komersial juga pernah waktu itu. Terus
kemarin untuk video klip bisa macam-macam. Yeah. Kalau untuk pendoponya itu disewakan untuk umum atau tidak? Itu pendopo bisa dipakai umum. Untuk wedding bisa, untuk kegiatan pokoknya itu intinya pendopo itu memang untuk kegiatan sosial budaya, non politik. Non politik dan tidak boleh untuk iklan minuman, rokok nggak boleh ya. Nah itu pokoknya sosial budaya, termasuk wedding kan kegiatan budaya, pentas kegiatannya bisa, dan itu disewa untuk umum. Disewakan untuk bisa. Berarti tempat ini secara umum tuh untuk masyarakat. Iya. Sekitar juga. Ini masyarakat sekitar, iya betul. Museum dan pendopo bisa juga. Bisa. Bebas. Tapi kan pada saat disewakan itu apakah pernah terjadi ada yang merusak pendoponya niku? Enggak, belum se ekstrim itu ya. Sampai lah, belum. Dulu pernah biasa kan ya demo. Nah, ini ya cuman efeknya cuman kotor aja. Tapi kalau sampai rusak enggak. Baik museum dan pendopo belum pernah mengalami kerusakan yang berat. Nah, akibat dari force major ya, jadi istilahnya force major. Ada bencana, terus ada kerusuhan, kami belum pernah mengalami. Apa? Dulu kan internet belum sekencang sekarang ya Pak, apalagi sosmed. Nah, promosi untuk mengenalkan ke masyarakat itu bagaimana Pak? Ya, dulu waktu belum ada internet ya istilahnya sampai seperti sekarang ini, ya kami biasanya ikut reguler pameran saja. Nah, ikut pameran reguler itu kami ikut kegiatan asosiasi. Jadi di Yogyakarta ini ada asosiasi yang menghimpun museum-museum se-DIY. Itu namanya Baramus. Nah, jadi di Baramus itu kegiatan tahunan, setiap tahun itu mengadakan pameran dan itu pindah-pindah tempat. Nanti kadang-kadang di kampus, dulu di UGM pernah, terus kadang-kadang pameran ke mall. Akhir-akhir ini kami sasarannya ke mall. SDH pernah, terus JCM pernah, Amplas juga pernah. Nah itu, jadi masuk biar orang-orang pengunjung mall itu yang kayak seperti itu tahu bahwa ada museum, ada Biar nggak ke mall. Iya, nggak ke mall terus, nggak melulu hanya belanja. Mereka, nah itu cara kami seperti itu. Karena kan kalau mandiri sebenarnya ada semacam kegiatan kontemporer ya yang di museum sendiri, misalnya kami mengadakan pameran keluar gitu ya, kemana gitu ya, keluar kota atau ke sekolah-sekolah, tapi kami terus terang belum mampu. Nah selain dana belum mencukupi, SDM juga kami tidak punya. Jadinya kami kegiatan itu hanya ikut asosiasi namanya Baramus. Berarti zaman dulu itu pamerannya dilaksanakan secara rutin setiap minggu atau setiap tahun. Setiap tahun. Oh. Nah, kalau pameran temporer ini setiap tahun. Kalau tahun ini kan pameran apa ya? Pameran reguler. Ya, pameran reguler kami buka seperti ini. Ya, pameran temporer setiap tahun itu. Terus kalau promosi secara sosial media Pak, kayak zaman sekarang Instagram. Nah, sekarang kan sudah marak ya, media sosial, internet juga sudah Nah, kami gunakan semuanya. Jadi semua platform kita masuki, dari YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Iya ada, kami semua ada. Ada, coba yang cari nanti ada. Dan itu semua itu bukan kami yang kami nggak mampu seperti saya. Itu yang menggerakkan, yang memotor itu komunitas. Komunitas. Ada semacam komunitas, kami punya komunitas namanya Cakra Diwantara. Mungkin nama akunnya nanti itu Cakra Diwantara. Tuh, jadi mereka yang membuat acara, membuat konten, menghandle mereka. Jadi mereka itu terdiri dari mahasiswa seperti kalian ini. Mahasiswa UGM, ada UIN, ada UNY. Kami punya komunitas. Dan itu sosmednya aktif ya Pak? Aktif, terutama Instagram ya, karena yang paling kan Instagram sama TikTok mungkin. Iya, TikTok Ya. zaman sekarang Pak. Mungkin ada. Terus untuk harga tiket nih Pak. Nah,
Untuk sebenarnya prinsipnya dari memang belum ada ketentuan dari organisasi pusat kami. Kami itu kan di bawah naungan Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa ya. Jadi itu apa induk organisasi kami. Itu memang belum menentukan tiket. Belum di sana belum. Makanya kami sebagai UPT-nya di sana museum itu ya, kami harus membuat semacam tiketing gitu, karena itu konon itu ada program namanya WKM, itu program dari Dinas Kebudayaan, di mana itu harus ada tiketnya, tertera harga tiket karena mereka untuk laporan ya. Maka kami pernah membuat tiket A5.000. Dan itu sampai sekarang masih berjalan, namanya WKM, wajib kunjung museum. Itu yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI. Itu kalau rombongan mereka itu datang, itu kami mematok 5.000 itu. Terus ada rombongan formal lain, misalnya rombongan dari mana, luar kota ya, itu 5.000. Nanti kalau mahasiswa UGM kesini reservasi, biasanya reservasi dulu. Nah itu kami juga mengenakan 5.000 karena kan reservasi dulu. Jadi kami dari tiket 5.000 itu kami akan memberikan fasilitas ya, misalnya penyambutan yang formal ya, nanti ada tour guide ya, pemanduan lengkap, nanti ada diskusi seperti itu. Kalau iya seperti itu, karena prinsipnya sebenarnya kan kami sukarela. Lah kalau misalnya ada pengunjung yang insidental ya, tiba-tiba datang itu nggak masalah, itu nggak kena cas, tapi nanti ya monggo mau lihat-lihat doang, jadi kami nggak perlu mandu, cuma lihat-lihat sendiri, selfie sendiri itu seperti itu, karena kan mereka nggak reservasi ya. Jadi layan kami juga sekedar mau masuk, oh ya silakan masuk. Nah, mereka main-main di selfie dan seperti itu juga ada manfaatnya bagi kami. Apalagi zaman sekarang kan musim kayak gini ya, mereka itu gini-gini ya, gini-gini. Mereka upload di media sosial, kami kan ikut terangkan. Itu yang jadi ya, daripada apalagi kalau TikTok ya, sampai wah ini gimana, tempatnya mana ini, pada apa penasaran. Kita cari, oh museum ini ada atau museum lah, mereka nggak pada tahu. Nah itu yang bermanfaat bagi kami. Jadi iklan gratis. Promosi dari ya toh? Seperti itu. Apa lagi? Untuk yang datang itu berarti bayarnya seikhlasnya aja gitu ya? Iya, kalau yang langsung datang itu seperti kalau reservasi itu gimana? Untuk pengelolaan dari museum sendiri dikelola oleh siapa? Nah, ya itu. Sebenarnya ini pengelolaan, ini pemilik ya tuh ya. Ini museum ini adalah milik yayasan. Namanya Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta. Terus yang mengelola itu namanya Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Itu Majelis Luhur itu seperti kantor sekretariatnya, kantor pengelola seperti yang harian, pengelola hariannya itu Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Jadi sing pasrai nyoh, jadi ngurusi sekolah, ngurusi kan Taman Siswa kan institusi pendidikan ya, jadi ngurusi cabang-cabang, ngurusi persekolahan, ngurusi kurikulum, ngurusi pelajaran, itu namanya termasuk ngurusi museum, itu namanya Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Itu apakah dari pihak keluarga itu juga mengelola? Nah itu untuk keluarga, karena kan memang sebetulnya Taman Siswa itu bahkan sejak didirikan oleh Ki Hajar itu bukan organisasi keluarga. Secara jelas itu persatuan. Waktu di sana mengedepankan kekeluargaan, yang dijaga itu kekeluargaannya, tapi bukan milik keluarga Ki Hajar. Saya ambil contoh yang paling jelas ya, pernah disampaikan oleh Ki Hajar. Pembelian rumah ini kan dibeli ya, bukan jadi nggak mau. Ki Hajar tidak mau serta-merta menyantumkan nama beliau sendiri. Nama pribadi, tidak nama pribadi. Beliau minta ditemani 2 orang dari Taman Siswa. Dari dalam dokumen pembelian itu ada 3 nama, dan itu mengatasnamakan Persatuan Taman Siswa. Nah itu kan. Terus lagi ya. Ini kayak teks proklamasi itu atas nama. Ya seperti itu. Jadi terus ditekankan lagi sewaktu beliau ada bincang-bincang dengan salah satu pamong ya, guru pamong itu rasan-rasan gini.
wah ini saya itu mau apa berusaha ngumpulkan uang. Loh, itu apa sih? Ya siapa tahu bisa beli rumah. Padahal dia itu sudah lenggah, sudah di sini, sudah jelas rumahnya di sini. Kenapa beliau masih mendiko seperti itu? Berarti kan secara tidak langsung bahwa ini bukan milik beliau. Karena kan, sok ngerti soal rumah. Loh, kan ini rumah. Nah, berarti kan saya sadar bahwa yang saya tempat ini bukan rumah saya. Lah itu karena milik persatuan seperti itu. Bukan milik keluarga, bukan milik pribadi. Bukan milik pribadi, apalagi sampai diturun ke keluarga, nggak mungkin. Terus apa lagi? Apakah tempat ini ada campur tangan dari pemerintah negeri ataupun swasta? Ya, banyak Mbak. Dalam hal misalnya perawatan, ya. Karena ini bangunan cagar budaya ya. Yang namanya bangunan cagar budaya sudah resmi di backup oleh pemerintah, namanya BPJB, baik nasional maupun daerah. Itu nanti ada tanda-tanda bangunan cagar budaya, itu plakat cagar budaya, itu jelas. Nah itu nanti ada apa-apa dengan bangunan ini, kita tinggal laporan, tinggal potret, lapor ke BPJB, nanti mereka akan langsung cepat sekali. Nah itu kemudian SDM, dari segi SDM juga campur tangan pemerintah itu. Jadi mereka mengadakan workshop pelatihan ya, pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Terus sarana prasarana, ya toh, sarana prasarana untuk mendukung ini seperti ini ya, ini terus ini akses untuk orang difabel, ini difabel, untuk akses difabel, terus ada wastafel, terus ada alat-alat kantor itu banyak yang bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu juga iya kontribusi besar, jelas ya, jelas. Kemudian apa? Apakah saya boleh mengetahui struktur dari pengelolaannya ini? Nah ini struktur organisasi Museum Dewantara. Ini ada, kami punya walaupun sangat sederhana ya, sederhana sekali. Jadi sebenarnya tidak ideal. Tidak idealnya museum itu punya sebuah organisasi. Ya idealnya itu kan ada kepala museum, ya, kemudian bawahnya ada sekjen, ada bendahara, ada administrasi, ada bidang konservasi koleksi, ya, terus ada bidang kurasi, ya, terus ada bidang edukasi, ya, itu harusnya. Tapi kami nggak ada, kami hanya kepala, kemudian bagian teknis dan pemandu, kemudian bagian administrasi dan pemandu. Karena kami SDM-nya hanya sedikit. Untuk dari masyarakat sendiri tidak ingin ikut mengelola museum ini? Nah itu sayangnya kami masih mencari bentuk format bagaimana supaya masyarakat itu bisa ikut mengelola itu sebenarnya bagus, ide bagus, malah ada ide seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah tentunya seperti itu ya harus dirancang dengan sungguh-sungguh ya, kami serahkan ke para pimpinan ya toh. Misalnya masyarakat itu biasanya kalau museum-museum besar ya UMKM ya, memberdayakan UMKM, mereka mengambil lapak di sini, tapi itu juga belum memungkinkan. Terus misalnya membuat kegiatan di sini di Pendopo maupun museum itu sudah kami tawarkan kepada masyarakat sekitar. Nah, itu melalui yang berkompeten, misalnya lurah ya, ini kami sudah melaporkan kepada lurah Riogunan, monggo ada museum dibudayakan. Tapi untuk sampai saat ini kegiatan yang nyata ya itu sampai sekarang belum nampak itu, masih menjadi masalah kan. Bukan masalah ya, belum tercapai. Kayaknya ada sekolah ya. Iya. Pada saat musim kunjungan tinggi ini tuh apakah mengganggu kegiatan sekolah? Saya kira secara kayaknya mereka sudah biasa. Sudah biasa sekali, karena ada bendungan besar itu sampai bis masuk sini, kayaknya enggak terlalu. Bis pariwisata Ya, enggak terlalu. Ya bisa masuk ini bis besar itu bisa masuk. Akhirnya Ya, ini di halaman ini.
di dalam ini bisa muat 4 bis ini. Iya 4 bis besar bisa muat kalau sopirnya canggih. Ya mau agak repot model-model itu tapi bisa masuk bis-bis. Dan kalau sekolahnya sebenarnya kan halamannya luas. Oh iya, Halaman mereka luas, ada sekolah TK sampai SMP, ini pun SMA ya, karena itu punya halaman luas, jadi nggak begitu terganggu mereka. Jadi nggak masalah, ada kunjungan besar nggak masalah. Oh, jadi tidak merasa terganggu. Enggak. Kalau yang depan ini gedung apa Pak? Yang Ya itu kantor majelis dulu itu. Oh. Majelisnya. Ya itu nanti kalau misalnya dari UGM mau mengajukan proposal penelitian atau skripsi di alamatnya sana. Oh, sana. Surat-suratnya didispo dari sana. Itu. Kalau yang bersekolah di sini sering melakukan kegiatan di pendopo begitu? Iya, Sering. ya untuk terutama untuk TK, ya semua dari semua. TK sampai SMP, sampai SMP ya karena kan SMA-nya punya lokal yang agak terpisah, agak jauh. Ya paling dekat sini TK sampai SMP itu membuat kegiatan seperti kegiatan menari misalnya, bisa pendopo ini. Memang media untuk mereka pendopo itu. Kalau lomba-lomba antar kelas itu Ya, itu kompetisi ya seperti itu ya, perlombaan atau apa itu pendopo sering diselenggarakan seperti itu. Tapi yang menyelenggarakan biasanya Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota. Jadi Dinas Pendidikan Kota mengadakan kegiatan itu di sini, itu kompetisi antar apa sekolah gitu ya, macam-macam kegiatannya itu, macam-macam lomba-lomba seperti itu. Itu. kalau untuk perpustakaannya itu Nah. masuk ke bagian sekolah atau museumnya? Itu perpustakaan museum itu jelas ya, ya. Oh. Itu perpustakaan museum memang kalau museum itu edanya juga harus ditunjang dengan sebuah perpustakaan karena kan situ juga nanti menyimpan arsip-arsip ya, arsip-arsip, naskah-naskah, dokumen-dokumen itu kan disimpannya kan di perpustakaan bukan di museum ya kan, nah, di sana. Jadi, itu museum atau perpustakaan itu menunjang keberadaan museum. untuk bagaimana manajemen wisata di sini Pak? Manajemen. Ya. Jadi yaitu saya apa? Maksudnya lebih spesifik gimana itu maksudnya manajemen? Apa sih? Untuk carrying capacity di tempat ini Pak. Jadi kayak pada saat kapasitas tempat ini jadi pas itu teknisnya gitu. Yeah. Teknisnya atau gimana? Teknis penerimaannya atau gimana? ya, jadi saat musimnya tinggi nih, nah kan kita nggak tahu siapa aja yang bakal datang, apakah Ya. melebihi kapasitas tempat ini atau Sebenarnya itu juga problem bagi kami. Masalah bagi kami itu kadang-kadang ya. Dan itu saya kira nggak cuma di tempat kami di itu banyak museum-museum kecil. Jadi ketika menerima kunjungan banyak itu banyak yang pusing. Ya jujur saja, UGM itu punya museum ya kan? Iya, Sana iya, itu hanya bisa menerima kunjungan maksimal 100 orang. ya, betul. Lebih dari itu mereka tidak umpuk-umpukan. Yes. tidak menerima itu dikatakan sendiri oleh dunia. Kenapa dunia? Dunia itu nugrah ini dulu. Karena kan kondisi museum UGM juga nggak begitu luas. Ya, Itu, oh iya toh, iya Pak, nggak berani yang maksimal harus 100, padahal kami pernah menerima 400. Iya 400. Konsekuensinya Persib mereka harus transit di sana. Ya mau nggak mau, iya ganti-gantian, ya Mbak. Ini maksimal bisa bisa dimaksudi paling 30 lagi. Kalau 30 masuk sini ganti 30 lagi, 30 itu harus mau nggak coba sekian ini. daripada merusak barang. Iya, itu nggak efektif nanti ya. Nah itu memang kendala. Kalau mau ada kunjungan besar itu pada reservasi ya Pak? Ya, biasanya isi beberapa macam Mas. Jadi gini, jadi kan sebetulnya museum itu bisa dikatakan seperti UPT ya, UPT sendiri.
Jadi ada beberapa pengunjung itu misalnya kalau yang UPT itu biasanya instansi lain. Itu mereka reservasi dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Bandung gitu ya, reservasi ke museum. Tapi juga ada kunjungan cabang. Kalau kunjungan cabang nanti alamatnya di organisasi induk kepada Sarjana Mahasiswa. Kami dari cabang ini akan berkunjung ke sini biasanya paket. Jadi paket dari museum sama Masjid Luhur kan pembekalan nanti. Jadi Masjid Luhur, museum, terus makam biara gitu. Nah itu suratnya ke sana. Itu yang paling biasanya itu cabang itu paling banyak. Iya paling banyak ya cabang dari Jakarta itu bisa ratusan itu. Terus kami punya cabang-cabang besar misalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya itu cabang-cabangnya besar-besar. Mereka ratusan kalau sini. Terus pelayanan yang disediakan museum ini itu apa aja Pak? Ya pelayanan masalah untuk rasa fasilitas pengunjung ya. Sebenarnya kalau reguler itu ya biasa Mbak, reguler ya kunjungan, terus guiding itu pemanduan ya seperti itu. Nah itu aja. Nah mungkin kalau mereka menginginkan paket itu ada, kami pernah membuat paket ya. Misalnya datang, selamat datang, kita welcome drink ya, terus nanti ya ada itu, terus nanti guiding, pemanduan museum keliling, terus nanti ada diskusi, terus semacam apa ya, diskusi itu intinya mengenalkan konsep Ki-Hajar Dewantara. Ini loh, kayak Ki-Hajar cara sekolah, cara Ki-Hajar ini loh. Nah ini biasanya itu di luar orang-orang luar mahasiswa ya, yang tertarik seperti itu. Tuh, ini loh, Ki-Hajar itu istimewanya gini, pendidikan taman saya ini sekali. Terus nanti workshop sebenarnya di sana di Pendopo. Mereka workshop menari ala-ala taman siswa. Ya nembang-nembang ala-ala anak TK taman siswa. Itu semua belajar. Itu nanti terus tur keliling ke kelas-kelas. Melihat proses belajar mengajar ala-ala taman siswa. Nah, itu paket, itu berbayar. Kami pernah membahas itu. Tapi bukannya malah mengganti proses pembelajaran ya Pak? Enggak, itu biasa. Dengan dibatasi tentu saja ya. Iya. Buat enggak bisa. Nah, itu pernah kami. Itu saya baca kok ada universitas itu kenapa? Nah, itu bagian dari Universitas Sarjana Wiyata, kemudian itu PSR ya. Prodi Seni Rupa. Program Studi Seni Rupa, UST. Nah, mengapa kok nyemil di sini? Padahal itu bagian dari FKIP itu. Karena kampus besarnya itu ada di sana, kampusnya besar. Dan ini yang khususnya nyampe di sini karena apa? Memang cikal bakal UST Sarjana Wiyata itu di situ. Jadi untuk menghormati tetap ya, di sini. yang Pak Kilas. Nanti jangan sampai hilang bahwa dulu awalnya itu kampusnya itu di situ. Nah, jadi yang dipertahankan hanya PSR itu kan, program studi seni rupa. Berarti kalau juga kayak gedung sekolah vokasinya gitu. Itu Ya, kan gedung ya, yang ya, berbeda. jangan, mungkin seperti itu. Ya itu di mana tuh kampusnya? Oh, itu cuma ini pusatnya gitu. Nah. Cuma ini Jalan Persatuan dan di seberangnya. Terus untuk Bapak sendiri nih, Bapak sebagai pengelolanya di bagian apa nih Pak di sini? Oh ya, ini ya. Intinya sebenarnya saya di sini itu nge-pay. Tapi resmi dari formalnya itu saya bagian teknis dan pemandu. Itu Salah satu gedung. ya itu kira-kira segitulah. Mandu ya nanti kalau membenahi koleksi-koleksi. Tapi ya secara praktek di lapangan ya ini semuanya nge-pay ya. Cuman nanti kalau teknis saya nggak menguasai administrasi, nanti administrasi ada gitu. Yuk. Apakah ada salah satu keluarga Ki-Hajar Dewantara yang mengelola sendiri? Enggak, kalau dulu enggak. Enggak ada. Karena ya jelas dikatakan Ki-Hajar nanti mungkin Ki-Hajar berpikiran nanti menimbulkan Superior kan? Tidak merasa superior. Iya, itu enggak baik untuk saya. Gitu. Sekian wawancara dari kami bersama Pak Agus, salah satu pengelola yang ada di Museum Dewantara Kirti Griya ini.
Terima kasih Pak Ya, sebelumnya. sama-sama. Terima kasih.